Alasan mengapa mempelajari administrasi pendidikan penting. Yang pertama, administrasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, mempelajari administrasi pendidikan dapat membantu meningkatkan kemampuan manajerial serta kemampuan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol kegiatan pendidikan. Yang keempat, administrasi pendidikan juga berkaitan dengan supervisi pendidikan, yaitu kegiatan membina para pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang kelima, administrasi pendidikan juga berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan lembaga pendidikan. Planning, organizing, coordinating, actuating, and controlling adalah fungsi administrasi pendidikan yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Penjelasan singkat mengenai masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah menetapkan tujuan, kebijakan, prosedur, program, dan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan juga meliputi penentuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengembangan kurikulum. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah mengatur dan menata sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan serta kegiatan pendidikan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengorganisasian juga meliputi pembagian tugas, pembentukan struktur organisasi, dan penentuan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada coordinating atau pengkoordinasian, adalah mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kegiatan pendidikan agar dapat berjalan secara terpadu dan harmonis. Pengorganisasian juga meliputi pembentukan tim kerja, komunikasi, dan kerjasama antar unit kerja. Yang keempat ada actuating atau pergerakan. Pergerakan adalah menggerakkan dan memotivasi sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Penggerakan juga meliputi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian insentif dan reward. Yang kelima ada controlling atau pengawasan, adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga meliputi pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan tindakan perbaikan. Adapun hadisnya, riwayat Bukhari yang berbunyi, kulkum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Jika saya diterima bekerja sebagai tenaga administrasi dalam sebuah sekolah atau madrasah yang organisasinya kurang mendukung,
Instrumen administrasi peserta didik adalah alat atau media yang digunakan untuk mencatat, mengumpulkan, dan mengelola data peserta didik dalam rangka mendukung penyelenggaraan peserta didik. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu data lembar buku induk siswa. Nah, di sini isinya seperti nama lengkap siswa, nomor induk siswa, nama atau jenis sekolah, program studi, alamat sekolah. Nah, yang selanjutnya itu ada keterangan pribadi, terus keterangan tempat tinggal, keterangan kesehatan, dan keterangan pendidikan sebelumnya. Nah, yang kedua contohnya yaitu daftar hadir siswa. Nah, di sini isinya seperti sekolah, terus tahun pelajaran yang keberapa, hari atau tanggal, terus kelas, semester berapa, wali kelas. Situ isi absennya ada nomor induk, terus nomor NISN, nama siswa, dan jam keberapa mereka belajar. Peran tenaga administrasi dalam pelaksanaan administrasi peserta didik adalah yang pertama, mengelola data peserta didik seperti data identitas, data kehadiran, dan data nilai. Yang kedua, menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh guru dan staf lainnya. Yang ketiga, mengembangkan sistem administrasi yang baik dan efisien. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada peserta didik dan staf. Instrumen administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah alat atau media yang digunakan untuk mencatat, mengumpulkan, dan mengelola data tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan. Nah, contoh yang pertama yaitu data riwayat hidup. Nah, di sini ada data pribadi yang isikan tentang nama lengkap si tenaga pendidik, terus tempat tanggal lahir, status, nomor handphone, dan pendidikan formalnya, pendidikan non formal. Contoh yang kedua yaitu supervisi kepala tenaga pendidik administrasi. Di sini isinya aspek yang diamati seperti memahami pokok-pokok peraturan kepegawaian berdasarkan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada nilainya diisi, terus bukti fisik. Peran administrasi tenaga pendidik. Yang pertama, mengelola data tenaga pendidik dan kependidikan seperti data identitas, data kehadiran, dan data kualifikasi. Yang kedua, menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh guru dan staf lainnya mengenai tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, mengembangkan sistem administrasi yang baik dan efisien untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Instrumen administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah alat atau media yang digunakan untuk mencatat, mengumpulkan, dan mengelola data sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini yang pertama contohnya seperti instrumen supervisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang isinya yaitu komponen seperti identitas RPP. Nah, indikator yang telah dipenuhi seperti menuliskan satuan pendidikan. Di sini ada cek, terus skornya berapa. Nah, terus catatannya. Contoh yang kedua yaitu daftar pembelian pengadaan dan daftar penggunaan alat, terus perlengkapan satu barang yang dihapus. Di sini isinya yaitu nomor, tanggal berapa, terus dari nama barang, banyaknya, harga, terus dipakai tanggal berapa, mulai untuk, terus keterangan. Nah, kalau daftar penggunaan alat ada nama alat, banyak, pemakaian, terus tanggal kembali, terus kalau perlengkapan satu barang yang dihapus ada nama barang, banyak barang yang dihapus, terus tanggal dan nomor berita acara. Peran administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, mengelola data sarana dan prasarana pendidikan seperti data inventaris, barang, dan jadwal penggunaan ruang kelas. Yang kedua, menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh guru dan staf lainnya mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan sistem administrasi yang baik dan efisien untuk
sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada staf dan siswa mengenai sarana dan prasarana pendidikan.